Coba lihat, jadi yang komen ini best banget, si Samsung mic-nya aja 2, beda dari yang lain. Salah, bukan 2 tapi 3. Tuh lihat, di telinga, di tangan, sama di clip on-nya di kerah baju. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Pura Allah Cak Min. Jangan tanya sama saya Cak Min. Kalau soal SGIE, saya pada tak tahu Cak Min. Gak habis pikir sebenarnya sama pendukung-pendukung pasangan nomor 1 nih. Masih bisa-bisanya tidak mengakui bahwa Gibran itu mengungguli debat cawapres kemarin. Padahal secara objektif, secara keseluruhan Gibran itu mengungguli. Akui aja, kelihatan banget itu dan jelas di debat cawapres kemarin. Semalam sama Pak Prabowo itu, Pak Prabowo panggil saya. Dan yang kedua, nggak ada yang merasa ditarik. Itu kan cuma kepingan video saya aja yang dipotong. Itu juga. Gue adalah pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Gus Muhaimin. Tapi menyaksikan acara debat cawapres tadi malam, maka gue harus secara jujur menilai bahwa secara substansi, Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD adalah sama saja. Mereka tidak ada yang menyentuh substansi materi tema debat dengan utuh. Tapi jujur, gue juga harus mengakui bahwa Gibran tampil paling impresif atau mengesankan tadi malam. Rumornya yang disalahkan mic ya bang. Betul pak, yang disalahkan itu mic. Terus masalah Gibran membaca, terus masalah singkatan-singkatan itu yang disalah-salahin pak. Mereka sedang mencari pembenaran dari kekalahan. Imin calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Roy Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja kaliannya, ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih gimana. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Jun. Dan apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kemarin ya, waktu debat kemarin ya, saking hebatnya Gibran ya, dicari-carilah kesalahannya gitu ya kan, dicari-carilah gitu yang ya hafalan Mas Gibran itu hafalan ya, kalau hafalan ya emangnya kenapa kan. Dan ada lagi yang bilang mic-nya 3 lah, loh kan capres yang lain mic-nya juga 3 ya gitu ya guys. Pokoknya diulik-ulik gitu kesalahannya, salah sebut kepanjangannya, singkatannya gitu ya kan, SGIE, SGIE. Aduh, itu pun diulik-ulik, diolah-olah sampai diskusi sampai aduh, itu aja kok didebatkan ya guys. Sedangkal itukah pendukung mereka yang kubu-kubu sebelah ya, sampai-sampai saking nggak tahu lagi mau menjatuhkan Gibran kayak gimana, sampai-sampai mereka ini ulik lah dari segi mic lah, dari segi singkatan lah. aduh, sampai-sampai ada juga viral juga video Pak Prabowo yang menarik-narik Menteri Investasi ya. Katanya, wah ini kasar sekali, maukah Anda dipimpin oleh Prabowo yang sekasar ini, menarik-narik Menteri Investasi. Tapi Menteri Investasi sudah bilang kalau itu hal biasa ya. Oke, mari kita tonton. Ini dia video-video daripada abang-abang kita dari TikTok yang berkomentar tentang SGIG ya. Dan mic ya seperti ini videonya. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Pura Allah Cak Min. Jangan tanya sama saya Cak Min. Kalau soal SGIE, saya pada tak tahu Cak Min. Kamu kalau mau tanya sama Mas Gibran, kata netizen, anak kemarin sore aplonga-plongo. Tapi sekarang buktinya yang plonga-plongo siapa? Ayo jawab. Netizen se-Indonesia. Jadi kalau saya tetap Prabowo Gibran satu putaran, karena memorinya Gibran itu masih penuh, cerdas, mantap, cocok jadi wakilnya Bapak Prabowo. Macan Asia bos, asenggol dong, meledak, boom, dua. Gak habis pikir sebenarnya sama pendukung-pendukung pasangan nomor 1 nih. Masih bisa-bisanya tidak mengakui
bahwa Gibran itu mengungguli debat cawapres kemarin. Padahal secara objektif, secara keseluruhan Gibran itu mengungguli. Akui aja, kelihatan banget itu dan jelas di debat cawapres kemarin. Sekarang malah menggiring opini bahwa Gibran itu hafalan, bahwa Gibran itu dibantu oleh orang lain di luar untuk menjawab pertanyaan menggunakan alat pendengar. Terus naikin kesalahan Gibran, SGIE itu di-up terus, dicari kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan gitulah. Bahkan capresnya sendiri waktu memberikan statement waktu acara debat ini selesai masih bisa menganggap bahwa jawaban dan pertanyaan-pertanyaan Gibran itu sekelas cerdas cermat gitu. Sekelas cerdas cermat aja cawapresnya bingung mau jawab, apalagi dikasih pertanyaan yang lebih berat. Kan analoginya seperti itu. Jadi gini maksudnya ya. Sebagai manusia tuh kita kan punya telinga dan punya mata untuk melihat dan mendengar. Itu alat penilaian tuh. Jadi kita nilailah secara objektif, nilailah sesuai dengan fakta bahwa Gibran itu mengungguli gitu. Bukan karena dia musuh tuh kita tidak mengakui. Akui aja. Kan ada nanti debat-debat capres dan cawapres berikutnya. Kalau misalnya debat yang kemarin cawapres pasangan nomor 1 ini kurang perform, ya evaluasi gimana caranya di debat berikutnya perform kayak gitu, bukan malah tidak mengakui keunggulan lawan, bukannya malah menggiring opini supaya banyak masyarakat itu benci sama lawan. Ya jangan kayak gitulah, jangan pakai manuver-manuver politik seperti itu. Udah bukan zamannya sekarang. Ya kita mengakui keunggulan orang, kekurangan kita apa, kita evaluasi supaya kita lebih perform ke depannya. Jadi kayak gitu. Nih makin yakin gue milih nomor 2 jadinya kalau misalnya gue ngelihat manuver serangan politik paslon nomor 1 tuh begini. Nanti gue bahas gimana manuver politik paslon nomor 3. Menurut kalian gimana? Komen-komen di kolom komentar. Coba lihat, jadi yang komen ini best banget. Si Samsul mic-nya aja 2, beda dari yang lain. Salah, bukan 2 tapi 3. Tuh lihat, di telinga, di tangan, sama di clip on-nya di kerah baju. Jadi kamu kurang teliti tuh lihat paslon yang lain. Tuh coba dilihat, sama kan Caimin di tangan, di telinga, sama di klip di kerah bajunya. Prof Mahfud juga itu di baju sama di telinga. Nanti aku kasih tahu lagi satu lagi ya. Tuh Prof Mahfud aja pegang mic juga. Jadi semuanya tiga-tiganya pakai mic yang sama. Nggak ada orang yang ngomong di telinga, nggak ada Mas Gibran juga nggak ada dibisik-bisikin. Jadi fair. Jadi yang komen ini harus belajar lagi, teliti lagi. Kata Rocky Gerung tuh jangan dungu ya, dilihat dulu, jangan bacot ngomong tanpa ada bukti. Terima kasih. Terus kalian yang nonton semalam coba lihat closing statementnya Caimin dan Prof Mahfud ini, lihat teks. Tapi kalau Mas Gibran lantang menghafal, mengingat visi misinya, biar rakyat tahu mana orang yang baca teks sama yang berani tanpa teks. Terima kasih. Rumornya yang disalahkan mic ya bang, betul pak, yang disalahkan itu mic, terus masalah Gibran membaca, terus masalah singkatan-singkatan itu yang disalah-salahin pak. Mereka sedang mencari pembenaran dari kekalahan, itu udah biasa itu, pembenaran dari, ya kan, nggak legowo, ya, terutama untuk mic lah ini dan membaca ya, nggak baik loh menyebar berita seperti itu, terutama untuk mic sama membaca. Saya ada rekaman dari sesi awal sampai akhir. Pak Mahfud nulis, Pak Mahfud membaca, Caimin menulis, Caimin membaca. Di situ saya ada rekaman-rekaman semuanya. Iya kan? Kalau untuk masalah mic, itu ruangan nggak sebesar lapangan bola. Kalau memang itu nyata dan ada buktinya, kenapa nggak dilaporkan sekarang ke KPU, kan begitu? Iya dong. Itu ruangan nggak begitu besar itu. Jadi janganlah nyebar-nyebar berita hoax untuk mencari suara. Nggak begitu berkampanye yang sehat. Ya kan? Katanya amanah, cerdas, pret. Jaga terus ketuaan ya pak. Jangan lupa ngopi pak, NKRI harga mati. Imin. Calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Program kerja lo muluk-muluk yang tidak masuk akal. Mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta, kagak masuk akal, Min. Bangun satu kota IKN aja lo kagak konsisten. Yang dulu lo dukung, sekarang kagak dukung. Gimana sih lo?
Sekelas calon wakil presiden ditanyain Gibran, gelagapan kagak bisa jawab. Gimana sih lo? Punya visi misi, punya program kerja. Program kerja kok selepet. Calon presidennya KTP. Angin kagak punya KTP. Lo selepet. Oke. Gue adalah pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Gus Muhaimin. Tapi menyaksikan acara debat Cawapres tadi malam, maka gue harus secara jujur menilai bahwa secara substansi, Gus Imin, Gibran, dan Mahfud MD adalah sama saja. Mereka tidak ada yang menyentuh substansi materi tema debat dengan utuh. Tapi jujur, gue juga harus mengakui bahwa Gibran tampil paling impresif atau mengesankan tadi malam. Kenapa begitu? Karena kemarin-kemarin sebelum debat, Gibran banyak sekali melakukan kesalahan yang membuat publik meragukan kemampuannya. Atau bisa dibilang bahwa sebelum tadi malam, Gibran itu memulai citra dirinya dari titik minus. Tapi setelah tadi malam, dia mengejar ketertinggalan citra dirinya. Selain aktif menyerang, Gibran juga sukses meniru strategi debat yang dulu pernah dilakukan oleh ayahnya pada debat Capres tanggal 17 Februari 2019. Pada waktu itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo mengenai unicorn atau istilah bisnis startup dengan nilai 1 miliar US dollar ke atas. Di mana pada saat itu, Capres Prabowo Subianto sempat kebingungan dengan istilah unicorn. Dan tadi malam, Gibran sukses mengulang hal yang sama dengan menanyakan SGIE atau State of Global Islamic Economy, singkatan yang membuat Gus Muhaimin kebingungan. Jadi kesimpulannya, tadi malam kualitas Gibran tidak lebih baik daripada Gus Imin atau Mahfud MD, tapi Gibran tampil paling mengesankan, dan hal itu bisa tercapai karena kerjasama yang baik antara Gibran dengan tim sesnya, dan juga karena Gibran mau belajar banyak. Terakhir gue mau bilang begini, sebagai pendukung pasangan Amin, sebagai orang yang percaya dengan ide besar perubahan seorang Anies Baswedan, gue mau bilang, Gus Muhaimin, kesuksesan gerakan perubahan juga akan ditentukan oleh Anda. Tadi malam, Anda kalah oleh seorang Gibran. Tapi masih ada satu kesempatan lagi bagi Anda untuk membalikan itu semua pada debat Cawapres kedua nanti. Maka tolong Gus Muhaimin, juga kepada Timnas Amin, untuk mau belajar dari kesalahan dan kekurangan tadi malam. Gibran yang memulai dari titik minus saja bisa seperti itu. Maka saya percaya kalau Gus Imin bisa jauh lebih baik. Gus Imin sudah banyak sekali berpengalaman organisasi dan politik, tapi faktanya Anda kalah tadi malam. Jadi mungkin Anda harus lebih banyak lagi belajar demi kesuksesan gerakan perubahan, demi kami yang sudah muak dengan keadaan bangsa saat ini. Selepet diri Anda sendiri dan Timnas Amin demi kebaikan bangsa ini, demi kami yang menitipkan harapan kepada kalian semua, demi kami, demi semua emak-emak, demi semua spanduk sukarela dari rakyat, demi anak cucu kami nanti. Selepet diri Anda sendiri, Gus Imin, karena kami tidak ingin yang ada sekarang berlanjut di 2024. Dan saya berkata seperti ini karena saya sayang dan peduli kepada nasib bangsa ini, karena saya juga merasa ikut berjuang bersama kalian, karena saya ingin berubah, karena saya percaya kepada Anies Baswedan dan juga kepada Anda, Gus Imin. Salam semangat antitesa 24. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Roy Suryo ikut mengkritik penampilan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengkritik Gibran karena menggunakan 3 mic sekaligus. Kritikan itu ia unggah di akun X Twitternya @KMRT_Roy_Suryo1. Dalam cuitannya ia menanyakan mengapa Gibran mengenakan 3 mic sedangkan Cak Imin dan Mahfud MD tidak. Menurutnya KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy Suryo juga mengunggah tangkapan layar Gibran saat debat. Dalam tangkapan layar itu, Gibran tampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang handheld. Roy bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang bicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Di tengah gempur Roy Suryo
baiknya dia menganalisa bokep aja kalian ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar menganalisa bokep nih gimana. Katanya di sini jawabannya Bang, gimana? Ya silakan, makanya kalian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokepnya sama Pak Ganjar Pranowo. Sekarang ke bawah 03 dulu ya guys. Nah jadi guys, kalau menurut saya ya, mereka-mereka pendukung 0103 ya, kadang-kadang sengaja ya mencari dan mencari kesalahan-kesalahan Prabowo Gibran ya. Karena saya udah sebelum debat aja udah saya tahu ini kalau Gibran lancar ngomong, pasti ada aja yang diulik sebagai kesalahan Mas Gibran. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, oh ini di setting lah, jawabannya di setting lah, apalah, sudah dikasih tahu lah, dibocorkan lah, bla 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 lah. Waduh, hanya segitu aja ya kemampuan mereka. Karena saking mereka kecewa dengan Mas Gibran ya. Karena apa? Mereka tunggu-tunggu Mas Gibran debat. Nah, mungkin dalam pikiran mereka, nah ini kita dapat konten banyak nih, kita olok-olok lagi Mas Gibran nih, pasti banyak kesalahan nih, si belimbing sayur, si Samsul. Ternyata las-las ya, Gibran lah yang menguasai panggung ya. Jadi malu-malu mereka. Kalau gitu kita cari mic-nya aja lah ya, kita cari mic-nya aja lah, SGIG-nya aja lah kita bahas, kita perdebatkan. Dan ada juga ya guys, sebelum debat kalian tahu lah Gibran ini diolok-olok ya, macem-macem lah. Tetapi entahlah, nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Tetapi nggak apa-apa lah ya guys, Mas Gibran udah layak menjadi calon presiden. Dan insya Allah Mas Gibran Prabowo insya Allah menang 1 putaran. Oke, dan mungkin itu sajalah untuk video kali ini guys. Coba kalian komen apa yang kalian mau komen. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran tetap maju.